ia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Nah, ketika Anda dihakimi, lalu ditanya oleh Yesus, Saudara Nando, siapa yang mengajarkan Anda menuhankan saya? Kira-kira apa jawaban saudara? Nggak ada pola pengajaran begitu dari dia, Bang. Kok abang yang Ya, ngakang? itu dasar pijakannya tadi. Yohanes 12:48. Yohanes Yohanes 12 ayat 48 kita baca lagi, Bang ya. Iya, silakan Anda yang baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Ada perkataan Yesus di situ, Tuhan kan aku? Nggak ada. Justru karena itu saya bertanya, kenapa? Kalau Anda ditanya, stop. Kita nggak lagi debat, Bang. Kita kan mau koreksi, oke. Yang kedua, ia sudah ada hakimnya, yaitu Firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab ayat 49 ada sebabnya, Bang. Iya, aku Sebab tidak berkata-kata. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, sekarang begini, Bang. Yesus katakan apa di dalam perkataan firman-Nya itu? Hidup Ketika kekal aku itu, lapar, kamu beri aku makan. Ketika hidup aku kekal haus, itu bisa gantian enggak bicara? ya udah, silakan. Oke. Saya menjadikan Yesus sebagai raja, guru, tabib, juru selamat. Saya nggak pernah memakai istilah Tuhan sama dia. Yang jadi Anda sembah siapa? Yesus. Nah itu. Yang mengajarkan Anda menyembah dia siapa? Yesus. Di mana dalilnya? Oke. Kita buka di Matius 28. Matius 28. Pergilah ke seluruh Oke. Pergilah ke seluruh dunia. Bukan itu ayatnya. Bukan ya? Matius bukan. 28 ayat 17. Oke. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oke, mereka menyembah. Tapi yang saya tanya, orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diletakkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi di dagingku ini, kata Yesus, telah diletakkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada yang lain. Jadi nggak masalah menyembah dia. Oke. Sekarang Anda baca dalil tadi kan? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Nah, tolong tunjukkan di mana perkataan Yesus, sembahlah aku. Kalau masalah perkataan sembahlah aku, oke, Yohanes 4 ayat 24 kita buka. Iya, silakan. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Tuhan adalah roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Jadi menyembah siapa di situ? Roh itu tidak terlihat. Bukan. Itu di situ tidak bisa di situ menyembah siapa menurut Yesus? Tuhan. Tuhan. Ada nggak perintahnya menyembah dirinya? Dengar dulu, Bang. Makanya saya bilang tadi, kan ini abang mau mencari jawaban. Tuhan itu roh. Dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Enggak, roh itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Saudara, yang kita tuntut sekarang ini adalah ketika Yesus datang, ternyata yang menjadi hakimnya adalah firman yang pernah ia ucapkan. Kalau Anda membawa Yohanes 4, sabar. Kalau Anda membawa Yohanes 4, ingat Yesus menyembah kepada Tuhan. Di dalam nomor 22-nya Yesus mengatakan, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Kami, kata Yesus, aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Yang saya minta, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya sementara dia menyembah kepada Tuhannya. Yesus gitu sedang mengajarkan, bukan masalah firmannya sama seperti begini, Bang. Anda dari tadi ngomong Yesus mengajarkan begini. Apakah Yesus pernah mengajarkan berdoa di gereja? Tidak.
Satu. Enggak, itu kan Apakah yang menjadi Muhammad pernah disuruh yang sholat menjadi 5 kali 1 hari? Tidak. Tapi kenapa kau sholat? yang Apakah menjadi Muhammad itu tolak sunat? ukurnya, Tidak. yang Anda penipu, menjadi Zuma. yang Kalau begitu menjadi tolak ceritanya. ukur, yang menjadi tolak ukur, kenapa lari? Yang menjadi tolak ukur penghakiman ketika Yesus datang kedua kali, firman yang pernah keluar dari mulutnya. Yesus menyembah, Yohanes 4:22. Kalian menyembah Yesus. Bertanyalah Yesus, kalian ini siapa? Kok menyembah aku? Kapan ada firmanku begitu bunyinya? Di mana itu? Makanya lari, kabur dia. Halo, selamat siang. Selamat siang saudara Ion. Siang bang. Halo. Halo. Buka mic-nya abangku, buka mic-nya. Jangan malu-malu. Silakan. Ketika Yesus datang kedua kali, Yesus akan menghakimi orang Kristen dan ditanya, "Wahai orang Kristen, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menyembah aku? Adakah firmanku yang demikian adanya?" Cari kemana-mana, nggak akan Anda temukan. Islam ditanya, "Wahai umat Islam, ya paman, kenapa kau tidak menyembahku?" "Saya masih waras, Yesus. Bagaimana mungkin saya mau menyembahmu sementara satu kamu manusia, dua kau ciptaan. Ketiga sebagai manusia ciptaan Tuhanku, kau menyembah kepada Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin saya mau menyembahmu sementara saya waras, saya tidak gila." Yang kedua, kan pola penghakimanmu harus sesuai dengan perkataan yang pernah kamu ucapkan, bukan? Kau sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Nah itu imanku. Gimana Yesus? Gimana? Saya sebagai muslim percaya engkau adalah utusan Tuhan. Gimana menurut lo? Sesuai dengan perkataanmu Yohanes 17 nomor 3. Selamat enggak saya? Selamat. Ya, meskipun kau tidak. Nanti kau ditunjang sama nabiku. Nabi Muhammad sudah menyiapkan kemudian syafaat kepadaku. Nah, kau hakimi aja lah orang-orang yang menyembahmu. Cabut lagi giginya mereka satu-satu. "Oh sudah Bang Suma, saya sudah sampaikan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Nah, kemana perginya pembuat kejahatan? Ya neraka. Jadi tolong teman-teman Kristen, naik ke sini itu jangan emosi, santai. Anda ingin belajar Bible, ya alhamdulillah, Anda berada pada komal yang tepat. Aku ajarin kalian Bible pelan-pelan. Oke? Anda membawa Yohanes 4 nomor 28 atau 24. Baca nomor 22-nya dulu. Situ Yesus mengatakan, "Aku menyembah, aku dan muridku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal." Yesus menyembah. Kenapa enggak contoh apa yang Yesus lakukan? Coba. Kenapa kalian justru mengikuti ajaran orang-orang yang menyembah Yesus? Berarti kalian penyembah orang-orang yang menyembah Yesus, bukan mengikuti Yesus. Begitu kawan. Oke, satu pasien lepas. Kita naikkan lagi yang lain. Selamat siang. Siang. Iya, dari Katolik Protestan. Katolik Protestan. Islam. Oh, Oh, Islam. ini Islam. Iya. Mau ceramah atau mau mengaji? Oh, enggak. Kalau mau ceramah silakan. Takut tadi orang itu langsung lari dia kan ya. Begitu ketahuan, waduh Bang Suma tahu kalau Yesus itu menghambakan diri, mampus dah, kabur deh. Langsung dia kabur. Takutan dia. Saudara Siko Marten, selamat siang. Selamat siang abang. Denmu parakatuak. Halo.
Yang tadi itu turun sendiri ya, aku nggak minta dia turun tapi dia turun sendiri. Halo saudara Zul, Zul Sitohang. Halo bang. Pemiron aku puduk na ta'na belai kendek ya tu tahu puduk na. Na kuan nenek nama tumbai tai mulako mas somba dia tahu mate terkutuk. Halo selamat siang. Selamat siang. Katolik Protestan abangku. Protestan. Silakan abang buka kameranya, kita diskusi dengan baik. Silakan. Ini tema menarik ini. Sangat membantu saudara Kristen untuk melakukan pembibelan, mengajarkan pembibelan melalui Komal Bang Suma. Kalian bisa memberitakan Bible kepada Indonesia melalui Komal kita ini. Silakan. Apa tujuan Yesus datang untuk kedua kalinya? Silakan abang. Ya, untuk menghakimi semua orang yang berdosa. Kenapa dia menghakimi? Tuhan Yesus berkata, aku akan memisahkan kambing dan domba. Oke. Kalau di luar Kristus itu seperti kambing, tapi kalau di dalam Kristus itu diibaratkan seperti domba. Oke. Kalau yang serigala yang mana bang? Yang nyamar domba? Serigala ya Nyamar yang domba. di luar Kristus yang Sahabat Wawan barakallahu fiik. Domba itu kan Yahudi. Nah yang bukan Yahudi nyamar Yahudi siapa bang? Domba itu pengikut Tuhan Bani Israel, yaitu Yahweh, Yahweh. Yeremia 50:23 yang disebut domba itu kan Bani Yakub. Nah yang bukan Bani Yakub mengaku Bani Yakub itu siapa bang? Serigala itu siapa itu? Kita semua sudah mengikuti perintah Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita semua ikut itu. Oke. Nah ketika Yesus datang kemudian Anda ditanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan ente kemudian untuk menyembahku? Apa jawaban saudara? Karena Tuhan Yesus itu firman dari Yahweh. Bukan karena dia tanya, siapa yang mengajarkan Anda menuhankan aku? Menghakikatkan aku dengan pencipta langit dan bumi itu siapa yang mengajarkan Anda? Kan di situ diterangkan di Yohanes 12:48, Yesus akan datang menghakimi manusia berdasarkan atas firman yang pernah Yesus sampaikan ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah Bani Israel. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Yesus melakukan penginjilan, adakah Yesus mengajarkan orang untuk menyembah dirinya? Kalau ada, pantaslah kalian hari ini menyembah dia. Tapi kalau tidak ada, lalu siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Karena ada suara dari surga, dari Yahweh Elohim. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyembah. Yang saya tanya, ketika Yesus datang, dia akan jadi hakim. Itu tidak boleh kita pungkiri. Dia akan menjadi hakim. Islam dihakimi juga, boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi yang jelas Kristen udah pasti dihakimi. Nah, Kristen ditanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mencontohkan kalian menyembah aku? Bukankah Tuhan itu adalah Elohim yang di langit? Kenapa kau sembah aku? Yang ngajarkan siapa? Apa jawaban saudara? Firman dari Elohim sama juga dengan Elohim. Enggak. Yang Anda jawab setelah itu apa? Anda menjawab apa? Anda ditanya nih, kan harus berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan, bukan asumsi doang seperti jawaban Anda. Yesus kan bertanya nanti kepada saudara, saudara, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mencontohkan Anda menyembahku? Sementara jangankan kepada Bani Israel, iblis pun kusuruh menyembah hanya kepada Elohim saja. Justru kenapa kalian menyembahku? Yang mengajarkan engkau siapa? Apa jawaban saudara? Waktu Yesus, waktu masih jadi bayi,
para gembala-gembala datang kepadanya untuk menyembah, memberi mur, emas, dan permata. Berarti yang mencontohkan kalian gembala. Kalian berarti kalian pengikut gembala-gembala. Karena suara dari surga. Berarti Inilah Anda anakku pengikut yang gembala, bukan pengikut Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, memperoleh terus hidup kenapa yang Anda kekal. sembah kalau begitu? Kenapa Anda nggak percaya dia? Ya, Kenapa Anda nggak percaya dia? Dengan dia dengan mendudukkan ucapan-ucapannya sebagai pola keagamaan. Kenapa justru Anda membantah ajarannya? Kalau Anda percaya, kenapa Anda menyembahnya? Bukankah dia mengajarkan menyembah hanya kepada Elohim saja? Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. bukan Allah, bukan Allah. Terus? Yang benar itu Elohim. Oh ya, Yang satu-satunya benar itu Elohim. Itu nanti Ya. tanya lembaga Bible supaya dihapus Ya, itu ya. ya. Tanya lembaga Bible supaya dihapus itu. Kata Allah itu dihapus. Ya. Satu-satunya Elohim yang Semua- benar. Semua Satu-satunya. Bani- Satu-satunya semua Elohim nabi-nabi, yang benar. semua Nah, terus kenapa nabi-nabi kamu? dari Bani Israel itu Terus kenapa menyembah saudara? Elohim? Bukan Kenapa saudara Allah. just Allah terus itu kenapa? negeri Mekah. Allah itu negeri Mekah, bukan Bani Israel. Tuhan Elohim. Oke. Satu-satunya Elohim. Betul. Nah, terus kenapa Anda menjadikan Yesus juga Elohim? Kan sudah ada satu Elohim. Pada mulanya firman. Ya, pada mulanya adalah firman, pada akhirnya adalah mati di atas salib. Pertanyaannya, siapa yang Anda contohi, siapa yang Anda dengarkan, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Sudah dibilang suara dari surga itu. Yang Anda Inilah dengarkan anakku siapa? yang kukasihi. Itu bukan memerintahkan menyembah. Itu tidak memerintahkan menyembah. Dia firman dari Allah, pantaslah disembah. Tidak, Tidak. dia tidak mengajarkan disembah, saudara. Kalau Apakah tidak disembah Anda- kalau apakah- tidak disembah Anda akan binasa. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya, Mana dalilnya? Coba di Quranmu surat Maryam ayat 71. Nah, coba, apa itu? Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maudiyah. Apa? Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maudiyah. Dan tidak ada Terus seorang pun hubungannya? daripada kamu. Hubungannya dengan menyembah Yesus apa? Kan yang menjadi pola, dengarkan. Ketika Yesus datang sebagai hakim, Sebentar. bukan Nabi Muhammad yang akan menjadi hakim saudara kan, tapi Yesus. Sebentar. Datanglah Yesus di akhir zaman nanti. Anda ditanya, bos, siapa yang mengajarkan ente menyembah aku? Apa jawaban saudara? Jawab dong. Kalau Anda tidak menyembah Dia, pasti Anda akan masuk Siapa neraka. yang mengajarkan Anda menyembah aku? Apa jawaban saudara? Ya Elohim yang nyuruh. Di mana Elohim memerintahkan menyembah Yesus? Pada mulanya firman. Itu Yohanes, Elohim yang ku maksud. Anda kan menuduh Elohim, kenapa Anda larinya ke Yohanes? Kalau Elohim itu berarti kitabnya Yahudi. Iya betul. Nah, di mana di kitabnya Yahudi perintahnya menyembah Yesus? Udah dibilang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu ya Yesus. Di mana di Kejadian 1 berbunyi seperti itu? Ngaco ini, ngaco. Kejadian 1. Apa tertulis di situ? Pada mulanya firman. Mana Firman ada itu kejadian? bersama-sama dengan Allah. Itu bukan Kejadian 1, toples. Terus Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu. Yang saya tanya, yang Anda kan mengatakan yang memerintahkan Anda menyembah Yesus Elohim. Kenapa Anda tunjukkan dalilnya Yohanes?
Berarti tidak ada perintah Elohim menyembah Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Mana? Silakan tunjukkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada perintah menyembah di situ, toples. Mana ada perintah menyembah di situ? Inilah anakku yang kukasihi, kepada yang kuberkenan. Barang siapa yang percaya, bukan menyembah, percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku menyembah Elohim. Kenapa kalian menyembah aku? Apa artinya menyembah? Menyembah itu artinya menghambakan diri kepada Tuhan. Yesus menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa kalian malah menghambakan diri kepada Yesus yang bertuhan? Menyembah kayak cium-cium batu gitu maksudmu? Menyembah itu menghambakan diri kepada Dia yang kita anggap Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus akan datang menurut Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Maka akan binasa di neraka. Sekarang tunjukkan ketika Yesus datang menjadi hakim yang kedua kalinya, di mana Anda adalah terdakwa, Anda ditanya, "Hei, bonyok, yang ngajarin kau menyembah aku itu siapa, toples?" Apa jawabanmu? Elohim, Jawabanmu apa? Elohim Yahweh itu sendiri yang nyuruh. Di mana Elohim Yahweh menyuruh? Ini perintahnya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau Yesus jalan, kenapa justru kau sembah, tuyul? Entah kemana-mana kau pergi. Tadi kau mengatakan Elohim Yahweh yang memerintahkan. Mana dalilnya? Yohanes 14:6. Apalah orang ini? Ingat ya, Yesus akan turun menjadi hakim. Kenapa? Karena ada terdakwa. Ente terdakwa itu. Anda mendudukkan Yesus, Anda melantik Yesus untuk menggantikan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus itu ditanya dalam Al-Quran, wa iskalallah ya Isa anta qulta linnas, wahai Isa, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia kampret ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengajarkan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Saya tanya Suma. Kenapa kalian sudah diwajibkan untuk masuk neraka menurut Al-Quranmu? Ya sama, bukan diwajibkan lagi kalau di Kristen. Apa dikatakan? Diusir. Matius 7, 22, 23, Kristen diusir ke neraka. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai nama Tuhan Yesus, bermujizat pakai nama Tuhan Yesus, mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus? Yesus menjawab, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada toples, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Itu jawaban Yesus. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Itu dalilnya Matius 7, 22, 23. Kau mau kemana? Coba kamu baca surat Maryam 71. Surah Maryam itu tidak ada hubungannya menyembah Yesus, toples. Gak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kamu baca Markus 9:49, semua Kristen akan masuk neraka digarami dengan api. Baca itu. Semua Kristen masuk neraka. Semua Kristen akan digarami dengan api. Baca itu Markus 9:49. Saudara Emira, syukran barakallahu. Kamu nggak paham digarami dengan api, kamu nggak paham. Kamu nggak paham juga. Maryam 71 kau nggak paham. Banyak cerita. Sekarang kembali kepada tema. Ketika saya sebagai Muslim dipanggil oleh Yesus, Bang Suma, apa bos? Laporan dulu Bang Suma. Yes, kawanku Yesus. Apa kereba? Bajik-bajik ji Bang Suma. Bagaimana Yesus?
Kau panjang kali usiamu, belum mati sampai sekarang. Oh iya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakanku dan menciptakanmu, membuat aku panjang umur sampai hari ini aku belum mati. Nah, gimana Yesus? Apa yang ingin kau tanya sama saya, Bang Suma? Sebagai guru apologet Kristen. Yesus mengatakan, kau di dunia setelah hidup kau tidak pernah menuhankan aku. Kenapa? Lah, aku kan masih waras, bukan gila kayak si saudara Ojek itu. Ojek itu gila, aku enggak waras. Aku waras, kalau dia enggak. Aku tidak menyembahmu karena kau juga menyembah. Kau menyembah Tuhan, makanya aku tidak menyembahmu. Adalah orang gila yang menyembah kepada manusia yang menyembah kepada Tuhan. Syukran sahabat. Begitu. Kau tidak menyembahku, kenapa? Karena kau manusia. Kau anak Maria. Kau tidak dapat kemudian memberikan apa-apa. Kau saja sibuk berdoa kepada Tuhan sampai keringatmu bercucuran seperti titik darah. Iya kan? Iya sih. Jadi aku tidak menyembahmu karena aku masih waras. Mau apa sekarang kau? Masih kan? Oh, jangan Bang Zuma, takut aku. Takut. Jangan gitu dong. Nah, sekarang kau yang dipanggil. Toples, pemakan babi, pemakan anjing. Kau kesini. Aku tanya samamu. Kau pernah baca Yohanes 12 nomor 48, kampret? Kau jawab antara pernah dan tidak pernah. Kau baca di situ, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ajarkan ketika aku turun ke bumi selama 3 tahun mengajar penginjilan kepada kaumku Bani Israel. Aku mengajarkan kepada mereka, untuk supaya kalian hidup kekal, kalian harus percaya kepadaku bahwa aku ini adalah rasul utusan Elohim untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Lalu siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Hah? Siapa yang mengajarkan engkau makan babi? Siapa yang mengajarkan engkau ibadah minggu? Siapa yang mengajarkan engkau tidak bersunan? Siapa yang mengajarkan engkau Natalan? Siapa? Apa yang Anda omongkan itu dulu sus. Semua nggak masuk akal. Sekarang tidak lagi sus. Karena aku sudah tahu ternyata kau cuman rasul. Ternyata bukan kau yang Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kampret. Aku tidak mengenal kalian, wahai penipu, pembohong, penyesat. Oh, aku sibuk mengajarkan kaumku Bani Israel menyembah kepada Elohim, kau pula sibuk menyembah aku. Gantian, kalau ngomong gantian. Ya, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang sebagai hakim, Anda terciduk menyembah dia. Yesus bertanya, adakah firmanku untuk menyembah agar kalian menyembah aku? Tunjukkan firmanku itu. Nah, apa jawabanmu? Silakan. Ya. Kalian aja tiap hari, tiap hari kalian tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh memang kami takut kepada iblis, makanya kami berlindung. Ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari ajaran Kristus yang terkutuk. Makanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Aku berlindung kepada Allah dari ajaran itu. Makanya kami harus hati-hati nih, karena dua musuh. Apa musuhnya? Satu iblis, dua Kristen. Dua musuh yang nyata di depan kami, yang mengajak kami kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Kami nggak mau, makanya kami selalu minta jalan lurus supaya kami jangan jadi Kristen. Karena kalau jadi Kristen itu bukan jalan lurus, itu jalan bengklot. Jalan bengklot, sebengklot-bengklotnya. Satu Tuhan diganti 3, ajaran sabat diganti minggu, babi haram diganti halal, wajib sunat dikatakan jangan sunat. Bengklot. Makanya kami berlindung kepada Allah dari godaan Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang datang melalui pengajar-pengajar palsu seperti orang-orang ini. Di antaranya adalah saudara. Paham? Di dalam Quran Anda sendiri aja sudah diwajibkan masuk neraka. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Surat 20 ayat 74 kau baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Anda yang bawa. Sama seperti ketika saya membawa dalil Bible, saya membaca.
Silakan. Baca coba. Silakan. Baca. Silakan. Dan setiap orang yang datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam tempatnya. Nah, makanya kalau kau datang dalam keadaan Kristen, kau neraka. Innalladzina kafaru min ahli